Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita sudah memasuki bab baru, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, yang pertama adalah menyusun sistem persamaan linear 3 variabel. Nanti untuk lebih mudahnya kita singkat jadi SPLTV. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali permasalahan yang dapat diselesaikan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi sebelum digunakan sistem persamaan linear 3 variabel ini, kita modelkan permasalahan itu dalam model matematika, baru nanti kita bisa selesaikan. Nah, bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel kalian bisa lihat seperti ini. Nah, karena kita di sini sudah mengatakan sistem, itu artinya terdapat lebih dari satu persamaan. Jadi kalau ini 3 variabel, minimal kita memiliki 3 persamaan. Persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan yang ketiga. Jadi yang pertama adalah A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Yang kedua, A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Lalu A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3, di mana A1, A2, dan A3 ini merupakan koefisien dari variabel X. Variabel itu hurufnya ya. Sementara B1, B2, dan B3 adalah koefisien dari variabel Y. C1, 2, 3 ini adalah koefisien dari variabel Z. Nah, untuk D1, D2, dan D3, dia tidak diikuti variabel, maka D1, D2, D3 ini adalah konstanta. Konstanta itu adalah angka yang tidak diikuti oleh variabel. Nah, contoh, misalnya kita punya permasalahan seperti ini. Ani membeli 3 pensil, 2 ballpoint, dan 1 spidol. Ani harus membayar sebesar Rp15.000. Sementara Benny membeli 1 pensil, 1 pulpen, dan 2 spidol dan harus membayar Rp12.500. Sedangkan Caca membeli 2 pensil, 4 ballpoint, 1 spidol dan harus membayar Rp18.000. Buatlah sistem persamaan linearnya. Jadi ketika kita disuruh membuat sistem persamaan linear, kita harus memodelkan matematika. Jadi membuatnya menjadi bentuk matematika. Dari soal ini diketahui si Ani membeli 3 pensil, 2 ballpoint, 1 spidol, dan dia harus membayar Rp15.000. Yang kedua, pernyataannya adalah Benny membeli 1 pensil, 1 ballpoint, 2 spidol. 1 pensil, 1 ballpoint, 2 spidol, dan membayar Rp12.500. Pernyataan yang ketiga, Caca membeli 2 pensil, 4 ballpoint, 1 spidol, dan harus membayar Rp18.000. Ini Caca, 2 pensil, 4 ballpoint, dan 1 spidol, dia harus membayar Rp18.000. Yang ditanyakan adalah sistem persamaan linear 3 variabelnya atau SPLTV-nya. Kita misalkan dulu, pensil kita misalkan X, ballpoint kita misalkan Z, spidol kita misalkan Z. Maka sistem persamaan linear 3 variabelnya adalah 3. Ini 3 berarti pensilnya X berarti diikuti X. 3X, 2 ballpoint adalah Y berarti 2Y, 1 spidol berarti 1Z. Kalau 1 koefisiennya tidak perlu ditulis. 15.000 ini konstantanya. Demikian untuk yang persamaan yang kedua. 1X, 1Y, 2Z 12.500, lalu 2X, 4Y, dan 1Z 18.000. Contoh yang kedua, Dina, Eni, dan Fitri memiliki sejumlah uang. Apabila uang Dina dan uang Eni digabung, jumlahnya adalah Rp250.000. Lalu apabila 2 kali uang Dina ditambah uang Fitri, jumlahnya Rp400.000. Sementara apabila uang Eni ditambah 3 kali uang Fitri, jumlahnya adalah Rp750.000. Buatlah sistem persamaan linear 3 variabel dari keterangan tersebut. Sama seperti soal sebelumnya, jadi kita ketahui
Uang Dina dan uang Eni bila digabung jumlahnya adalah 250. Pernyataan kedua, 2 kali uang Dina, 2 kali uang Dina, dan uang Fitri, Rp400.000. Pernyataan yang ketiga, uang Eni dan 3 kali uang Fitri. Uang Eni dan 3 kali uang Fitri, Rp750.000. Tanya SPLTV-nya. Nah, uang Dina kita misalkan X, uang Eni kita misalkan Y, dan uang Fitri kita misalkan Z. Sehingga sistem persamaan linear 3 variabelnya adalah uang Dina ini 1 berarti, uang Eni juga 1 berarti X ditambah Y sama dengan Rp250.000. 2 kali Dina berarti 2 kali X. Lalu uang Fitri adalah Z, Rp400.000. Uang Eni Y, 3 kali uang Fitri berarti 3Z, Rp750.000. Itu caranya membuat sistem persamaan linear 3 variabel. Bisa dipahami ya? Kalau misalnya nggak bisa, silahkan di back lagi, diulangi lagi, lihatnya biar semakin paham. Selanjutnya, setelah kita membuat sistem persamaan linear 3 variabel, tentu saja perlu diselesaikan. Nah, untuk menyelesaikan masalah SPLTV ini ada 3 metode yang biasa digunakan. Yang pertama itu metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, yang ketiga metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi digunakan secara bersama-sama. Ini di MTS atau di SMP sudah pernah diajar ya, tapi untuk yang sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi harusnya kalian sudah paham. Kalau kalian SMP atau MTS-nya ngikuti ya, semoga masih ingat. Nah, yang pertama kita bahas metode eliminasi. Contoh, kita diberikan sistem persamaan linear 3 variabel sebagai berikut. Ada 3x tambah 2y ditambah z sama dengan 150. Lalu ada x ditambah y ditambah 2z sama dengan 125. Dan 2x tambah 2y tambah z sama dengan 130. Tentukanlah nilai x, y, z-nya berapa. Nah, penyelesaiannya, kita misalkan persamaan ini kita sebut persamaan yang pertama. Lalu X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 125 yang kedua. Dan yang terakhir ini adalah persamaan yang ketiga. Kita ambil dari 1 dan 2. Apakah harus selalu 1 dan 2? Tidak. Untuk menentukannya, pilihlah yang koefisiennya sama. Itu paling mudah. Karena saya ingin mengeliminasi Z-nya, dan ini ada Z koefisiennya 1, ini juga 1, maka saya ngambil 1 dan 3. Kalau misalnya kalian mau ngambil Y-nya, ini sama-sama 2, silahkan, nggak apa-apa. Dari manapun nanti hasilnya tetap sama. Kita ambil 1 dan 3. Ini 1, 3x tambah 2y ditambah z sama dengan 150. Lalu yang ketiga, 2x tambah 2y ditambah z sama dengan 130. Ingat eliminasi, lihat saya mau ngeliminasi z. Z supaya ini hilang, berarti dia harus dikurangi. 100 dari belakang ya, 150 dikurangi 30 ketemu 20, Z dikurangi Z habis, 2Y dikurangi 2Y juga habis, sisanya tinggal 3X dikurangi 2X, 3 dikurangi 2 tinggal 1, jadi 1X sama dengan 20, simpan dulu, kita jadikan ini sebagai persamaan yang keempat. Selanjutnya, untuk mencari nilai yang Z-nya, Y atau Z-nya kita perlu mengeliminasi lagi. Saya ngambil dari 1 dan 2. Nah, 1, 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 150. Lalu yang kedua, X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 125. Jadi ini sisanya, kalau 1 sama 3 sudah, kalian bisa melanjutkan dengan 2, 3 boleh, atau 1, 2. Saya ngambil yang 1, 2. Kita tetap mau eliminasi yang Z. Jadi 2 kali kita mau eliminasi Z ya. Untuk mendapatkan sistem persamaan yang baru. Perhatikan di sini ternyata koefisiennya tidak sama, maka perlu kita samakan terlebih dahulu. Di sini Z, di sini 2Z. Supaya ini jadi 2Z, maka kita kalikan 2. Semuanya dikali 2. 3X dikali 2, 6X. 2Y dikali 2, 4Y, Z dikali 2, 2Z. Dan 150 dikali
2, 300. Ini dikali 1 berarti tetap X plus Y plus 2Z sama dengan 125. Nah, karena ini sama-sama positif berarti dikurangi. Kalau ternyata ini salah satu negatif atau tandanya tidak sama, berarti ini nanti dijumlah. Dari belakang, 300 dikurangi 125 sama dengan 175. 4Y dikurangi Y, 3Y, 6X dikurangi X, 5X. Simpan, ini kita jadikan persamaan ke-5. Nah, kita dapat persamaan baru yaitu ke-4 dan ke-5. Ingat, karena ada X, ada Y, X-nya kita sudah tahu ini, kita selanjutnya mencari nilai Y-nya. Dari persamaan 4, X sama dengan 20. Lalu dari persamaan 5, 5X ditambah 3Y sama dengan 175. Ingat, kita mau mencari Y berarti yang X perlu dieliminasi. Ini koefisiennya 1, ini 5, berarti perlu disamakan. Yang atas ini kita kalikan 5. Jadi X kali 5 sama dengan 5X, 20 dikali 5, 100. Lalu yang bawah dikalikan 1. Ya, nah, karena ini sama-sama positif berarti dikurangi. 100 dikurangi 175, ingat. 100 dikurangi 175 berarti negatif 75. 5X dikurangi 5X habis ya. Nah, 3Y ini, nah di sini kan nggak ada. Kalau di sini nggak ada, itu artinya di sini sebenarnya ada 0Y. Nah, untuk mudahnya 0Y. Karena ini 5X sudah habis, kita coret. Nah, ini pun sama, eliminasi berarti dia hilang ya. Nol dikurangi 3 berarti negatif 3. Kalau negatif 3Y sama dengan negatif 75, berarti Y-nya sama dengan 25. Dari mana? Dari negatif 75 dibagi negatif 3. Kita dapat Y-nya 25, X-nya 20. Yang belum tinggal Z-nya. Kita lanjutkan. Lalu kita ambil dari 2 dan 4. Nggak harus 2 ya, kalian bisa 1, 2, atau 3. Ini kan yang harus ngandung Z-nya. Ambil ini 2 dan 4 dulu. Kenapa saya ngambil 4 bukan dari 1 atau 2? Kalau nanti dari kita ngambil dari yang 1 atau 3 nanti muncul lagi nilai X-nya berulang. Jadi kita ambil yang 4. 4 adalah X sama dengan 20. Kita eliminasi yang bisa dieliminasi, yang penting Z-nya masih, Z-nya nggak boleh dieliminasi karena dia yang mau kita cari. Ya, dikurangi 125 dikurangi 20 ketemu 105, 2Z dikurangi, kalau nggak ada dikurangi 0 berarti 2Z dikurangi 0, 2Z, Y dikurangi 0, Y. X dikurangi X, habis. Simpan ini sebagai persamaan yang ke-7. Nah, dari 7 kita tadi sudah tahu nilai Y-nya, berarti kita gunakan yang persamaan ke-6. Jadi Y ditambah 2Z sama dengan 105. Y-nya sama dengan 25. Karena ini sama-sama positif, berarti dikurangi. 105 dikurangi 25, 80. 2Z dikurangi 02Z, Y dikurangi Y, habis. 2Z sama dengan 80, sehingga Z sama dengan 40. Berarti sudah ketemu semua, jadi nilai X, Y, dan Z adalah 20, 25, dan 40. Ini urutannya sesuai ini ya. Jadi yang mana dulu? X dulu, Y dulu, baru Z. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.